cerita budak kesayangan enggak, melainkan cerita anime yang diambil dari kisah nyata, lebih tepatnya dari My Kisah ini dimulai dengan diperlihatkannya MC super hoki kita yang diketahui bernama Mamang Yuki. Nah, seperti yang kita tahu, di dunia anime ini itu kan perempuan memiliki sebuah kelebihan atau lebih tepatnya kekuatan overpower yang mereka dapatkan ketika para perempuan ini memakan sebuah buah bernama buah persik. Namun ya itu keberkahan dari buah persik ini sama sekali tidak bekerja kepada para kaum pria. Yang oleh sebab itulah Yuki yang notabene-nya seorang pria yang dididik oleh kakak perempuannya untuk menjadi serba bisa seperti bersih-bersih, menjahit, memasak, dan ya berbagai macam pekerjaan yang memang seharusnya umum dikerjakan oleh kaum wanita lah. Terus kemana bang kakak perempuan Yuki? Ini lagi main cukurukuk sama aing? Ya enggak dong cu. Melainkan diketahui kakak perempuan Yuki itu sudah menghilang di sebuah dunia yang bernama dunia iblis, atau lebih dikenal dengan sebutan Mato lah. Bukan dunia ketang cu, kota iblis. Nah, fenomena kota iblis ini itu sudah sering muncul dan memakan banyak korban ya para penonton. Diketahui untuk minggu ini saja orang yang tiba-tiba terpanggil ke kota iblis itu sudah ada 25, hilang 13 orang, dan yang ditemukan sudah meninggal ada 3 orang. Yuki sendiri setelah dirinya ditinggal sang kakak yang menghilang ke kota iblis, kehidupan Yuki ini ya cukup boring dan penuh kesepian gitu kan. Sebab ingin Yuki mencari keberadaan sang kakak perempuannya itu, tapi kemana dan bagaimana gitu caranya supaya ia bisa masuk ke dunia iblis? Salah lagi cu, kota iblis. Awalnya sih gitu, hingga ketika Yuki tengah galau-galaunya, tiba-tiba ya, tiba-tiba saja Yuki terseret ke dalam kota iblis. Awalnya si Yuki berniat untuk tetap tenang gitu dengan cara mengikuti tutorial-tutorial yang ada di internet. Namun muncullah segerombol iblis yang tiba-tiba saja menyerang Yuki. Wah, Yuki yang sadar bahwa ajalnya ini sudah dekat. Di sini Yuki itu hanya bisa pasrah aja lah, mana belum pernah melakukan cukurukuk lagi. Hingga ketika Yuki tengah pasrah-pasrahnya, iya, muncullah waifu nomor 2 ku di anime ini, yang siapa lagi gitu, kalau bukan Mami Kyoka. Dimana dengan kekuatannya yang bisa memperbudak iblis, di sini dengan GG, ciamik dan wangi brutal kang. Mama Kyoka berhasil mengalahkan sebagian besar iblis yang mencoba menyerang mereka dan membawa kabur Yuki dari tempat tersebut. Oh iya para penonton, Mamah Kyoka juga tidak kerja sendiri loh. Melainkan Mamah Kyoka ini memiliki 3 anak buah yang tidak kalah wanginya, bernama Himari, Sang Lolinel, dan sudah lama Aing tidak mengucapkan ini, ya, Shushu. Himari, Okamura ne, Tsuruga Shushu, tousakshimashita. Sama seperti Kyoka yang memiliki kekuatan untuk memperbudak iblis, ketiga anak buah Kyoka juga memiliki kekuatannya masing-masing. Seperti Himari yang bisa menciptakan benda apapun, serta bisa mengkopi kekuatan seseorang. Lalu Sang Lolinel yang bisa mendeteksi dan memata-matai musuh, serta Shushu yang bisa kalau ini Aing minta kepada kalian untuk mengucapkannya bersama-sama dengan Aing ya cuy ya. Dalam hitungan 1, 2, 3, Shushu yang bisa berubah menjadi Ultraman Boba. Sebenarnya selain Yuki, mereka ini juga tengah melindungi 2 orang bocil lainnya. Yang satu sih udah berhasil mereka selamatkan, tapi 1 orang loli lagi kini keadaannya tengah dikejar-kejar oleh para monster yang siap mengirim loli ini ke isekai. Wah, sebagai pelindung kota iblis tentunya Kyoka tidak akan membiarkan hal tersebut sampai terjadi dong. Mana loli gitu kan, bahwa iblis-iblis ini tidak ada habisnya, dan cepat atau lambat pun mungkin Kyoka akan kehabisan tenaga juga. Maka Kyoka yang memiliki kekuatan untuk memperbudak iblis pun tiba-tiba saja mempunyai ide. Bagaimana nih kalau kekuatanku ini aku cobain deh ke seorang pria? Sepertinya menarik. Oi, tol, mau nggak kamu bantuin aku untuk bertarung di sini? Oh iya, mau. Gimana tuh caranya? Gampang kok caranya, kamu hanya perlu untuk menjadi
お前を私の奴隷にする。 Oh lohok cai abangku ini Yuki yang mendengar Kyoka yang ingin menjadikannya sebagai budak. Tapi ya, sepertinya tidak buruk juga sih. Bagaimana Angga para penonton? Di mana syarat untuk menjadi budak Kyoka itu adalah Yuki yang harus menjalin kontrak dengan Kyoka. Dengan cara Yuki yang harus mempero-pero dari Kyoka mang. Alamak. Ya karena mantap juga gitu syaratnya. Dan Baba kapan Boy. lagi juga Ui jadi budak mama Kyoka. Kan aku juga mau. Maka Yuki pun tanpa pikir panjang hajar mang. Dan 舐めてしまっていた。 これは Yap, Yuki seketika berubah menjadi sesosok iblis. Di mana dengan kekuatan Yuki yang OP serta tunggangan dari Mama Kyoka, maka kini kita diperlihatkan mereka berdua yang benar-benar membantai semua iblis kroco tersebut. And ya, setelah semua iblis berhasil dikalahkan, Yuki pun pada akhirnya kembali lagi ke wujud manusianya. Maka, ini nih boy yang aing tunggu-tunggu. Maka sebagai budak, Yuki pun berhak mendapatkan imbalan dari majikan slebeunya tersebut. Apa tuh bang imbalannya? Lihat aja deh sama kalian. こう来るか変態め。随分と働いたからな。もう一度するか。 Yap, dicukurukuk Mama Kyoka, Baba mang. Boy. Dan kekimocian Yuki tidak berhenti sampai sini saja, teman-teman embloku. Sebab Kyoka yang melihat Yuki ini mungkin bisa berguna di pasukannya, maka Kyoka pun memutuskan untuk merekrut Yuki ke dalam pasukannya yang diketahui bernama Korps aja lah cu. Korps Pembasmi Iblis. Yuki yang mendengar akan tawaran dari Kyoka sih awalnya sempat ragu dengan kekuatannya gitu. Sebabkan satu-satunya hal yang bisa Yuki lakukan itu adalah hanya bisa bersih-bersih doang. Tapi karena Yuki pun sudah bertekad untuk mencari keberadaan sang kakak, plus Yuki juga memiliki cita-cita mulia untuk menjadi seorang pahlawan, maka seketika Yuki langsung menerima tawaran dari Mama Kyoka tersebut. 決まりだな。 Yang tentunya apa? Ya, Yuki akan tinggal satu atap bersama 3 gadis kawaii dan 1 loli. Kalau loli, aing ngerasa jangan terlalu gegabah deh. Dan kehidupan penuh cukurukuk pun sudah menantimu anak muda. Baba Boy. Tapi alih-alih jadi pahlawan dan menjadi skuad inti dari Korps Pembasmi Iblis, Yuki malah diminta oleh Mama Kyoka untuk menjadi pembantu di asrama mereka sampai ada tugas untuk membasmi iblis lainnya. Jadi Korps Pembasmi Iblis ini terbagi menjadi 8 divisi ya para penonton, dan masing-masing divisi ini pun memiliki daerah kekuasaannya sendiri, yang dimana divisi yang diketuai oleh Kyoka ini termasuk ke dalam divisi 7. Selain itu juga, demi terjaminnya keamanan di markas mereka, masing-masing markas divisi Korps Pembasmi Iblis ini dilindungi oleh sebuah perisai yang sangat kuat sekali. Dan tentunya tidak mudah dijebol oleh iblis-iblis kroco. Nah, balik ke Mamang, Yuki sebagai satu-satunya pria atau mungkin pria pertama yang bekerja dalam organisasi Pembasmi Iblis, tentu kehadiran Yuki ini tidak bisa langsung diterima oleh skuad Kyoka begitu saja dong. Terutama si Himari ini gitu kan yang nampak tidak menyukai Yuki, ya nanti juga pasti kena cukurukuk nying ini si Himari. していて構わないぞ。いや、まさか組長の言うことに文句があるわけじゃないわよね。 Tapi Kyoka menjamin kepada seluruh anak buahnya jika Yuki berani sekali saja melakukan cukurukuk atau hal-hal yang berbau cukurukuk lainnya kepada mereka, maka Kyoka sendirilah yang akan memotong sang Stephen Yuki tepat di hadapan mereka semua. Wah, mendengar akan ancaman dari Mama Kyoka, tentu di sini Yuki itu benar-benar harus menjaga sang Stephen agar tidak salah arah dan terbang kemana-mana gitu kan. Nyoink. Tapi semua itu berubah ketika Yuki secara tidak sengaja terpergok oleh Shushu yang tengah mengintip pemandian wanita. びっくりした。見ちゃった。
とうとう尻尾を出したね、管理人さん。シュシちゃん Oh iya, selain bisa menjadi Ultraman boba, Shushu juga bisa berubah menjadi kecil ya cuy ya. Nah, Shushu yang memergoki Yuki ini pun langsung memfoto momen tersebut untuk mengancam Yuki guna menuruti semua keinginan Shushu. Yang mana jika Yuki masih ingin sang Stephen masih menempel di tubuhnya, maka Yuki harus なきゃ。私の奴隷になってよ、管理人さん。俺すでに奴隷なのに tidak memiliki pilihan lain. Yuki pun mau tidak mau harus menuruti semua keinginan Shushu seperti Yuki yang membersihkan kamarnya. Sebenarnya sih di momen ini Yuki itu memiliki kesempatan untuk mengambil handphone milik Susu gitu kan ketika Susu tengah lengah. Tapi yang diambil Yuki adalah いけない奴隷だね。 Yap, armor suci Kang. Aing pakai sih kalau jadi Yuki. Pakai apanya tuh bang? Itunya cu. Itunya apa abangku? Oke, sampai mana kita tadi? Oh iya, keadaan Stephen Yuki semakin terancam ketika si Lolinel memberitahu Yuki bahwa hari ini dirinya, Himari, serta Mama Kyoka akan mengadakan sebuah rapat pertemuan antar divisi. Yang oleh sebab itu, Lolinel pun minta kepada Yuki untuk menjaga rumah ini bersama dengan Susu hanya berdua saja. いいかもしれませんね。いい人がする顔じゃないよあれは Tewas sudah cu ini Stephen. Sebab ketika mereka semua ada di rumah pun Susu ini begitu agresif gitu kan. Apalagi hanya berdua aja. Dan benar aja gitu. Ketika Yuki berada di kamar Susu tiba-tiba meminta Yuki untuk melakukan taruhan dengan dirinya. Dimana jika salah satu dari mereka kalah dalam main game ini, maka pihak yang kalah harus melepaskan bajunya satu persatu. Wah, Yuki yang terkenal sebagai dewa game sih tentu dong dengan pede menerima penawaran dari Susu. Tapi kenyataannya KO. 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 弱いね、管理人さん。いや Yap, malah kena buantai cu ini si Yuki. Yang artinya apa? Ya, Yuki dengan terpaksa harus menunjukkan si pejantannya kepada Susu. Awalnya tentu dong sebagai pria bermartabat, Sigma, dan selalu menjaga kehormatannya, Yuki itu menolak akan permintaan dari Susu. Tapi karena Susu ini bisa berubah menjadi Ultraman boba, maka Yuki yang tidak bisa berkutik apa-apa lagi cuma bisa pasrah aja deh. Dan なんか小さくて可愛いね、これ。ウケるんだけど。ウケるんだけど。 hilang sudah boy martabat sebagai seorang pria Sigma, cool dan selalu menjaga kehormatannya. Dikala sekali lagi Susu mengatakan なんか小さくて可愛いね、これ。ウケるんだけど。ウケるんだけど。 kecil. Nona, Anda belum tahu saja kondisi kami ketika bangun tidur. Tapi di tengah-tengah penghinaan yang cukup membuat semua kaum pria terluka, tiba-tiba saja markas mereka disergap oleh sesosok monster raksasa. Susu yang melihat akan kejadian ini sih santai-santai aja gitu. Toh dirinya pun bisa berubah menjadi Ultraman boba yang jauh lebih besar banget daripada monster yang menyerang kediaman mereka. Ya, memang sih awalnya Susu berhasil mengkombo dewa sang monster tersebut, tapi karena iblis ini terus-menerus muncul dan lama-kelamaan energi Susu pun mulai habis, maka seketika keadaan pun berbalik. Sedangkan Yuki yang sadar bahwa kini Susu dalam bahaya, tidak memiliki pilihan lain selain harus berubah ke bentuk iblisnya. Tapi gimana nih caranya? Kan sekarang Kyoka nggak ada. Tenang, karena Yuki teringat salah satu syarat berubah menjadi iblis ini harus mencium hal-hal yang berkaitan dengan Kyoka. Maka kini kita diperlihatkan Yuki yang langsung mencari barang-barang Kyoka untuk yang apalah cu? Ya pokoknya di itulah ya. Yang oleh sebab itu kini kita diperlihatkan Ya, masih
Meskipun bentuk iblis Yuki ini tidak sempurna, tapi dengan kekuatan yang OP-nya itu, maka Yuki dapat dengan mudahnya mengalahkan sang iblis raksasa tersebut. Namun dari sini pula lah juga Kang seketika membuat Susu itu jatuh cinta kepada Yuki. Dikala dirinya melihat sang Stephen yang sudah bersinar, bercahaya, dan menyala abangku, yang seketika membuat Susu mengatakan, iya, sekali diberi paham, auto terpesona kan kamu Nona. Dan iya, setelah Susu melihat sang Stephen Yuki dalam keadaan prima, seketika membuat Susu terpelet Kang. 手放さないよ、ユッキー。 Lalu kini scene pun berganti dengan diperlihatkannya salah satu markas divisi pembasmi iblis yang masih belum diketahui divisi berapanya lah ya, yang tiba-tiba saja markas mereka terjebol oleh serangan iblis misterius yang mengkenokan mereka semua. Di mana salah satu iblis misterius ini memiliki bentuk seperti One-chan Sugoi, yang entah mengapa seperti memiliki hubungan misterius gitu kan dengan Mamang Yuki tampan kita. Nah, siapakah iblis One-chan Sugoi ini? Sebenarnya aing udah tahu sih, wong udah pernah aing bahas juga gitu kan. Tapi ya buat kalian yang sudah tahu jangan spoiler ya bro, kasihan yang belum nonton. So ikuti dulu lah Kang alur ceritanya. Lanjut, scene pun berganti dengan diperlihatkannya Yuki yang kini tengah menemani Mama Kyo. Mas Odang itu kawaii banget nying. 待たせたな。 Di mana di sini Mama Kyoka itu meminta kepada Yuki untuk menemaninya sebentar ke sebuah pemakaman yang diketahui pemakaman tersebut adalah pemakaman dari keluarga dan para penduduk desa Kyoka yang terbantai oleh sesosok iblis yang mengamuk di desanya. Dan Kyoka menamai iblis tersebut yaitu Sang Tanduk Satu. Yang mana karena pembantaian itulah membuat Kyoka berambisi untuk masuk ke dalam korps pembasmi iblis dan ingin menjadi komandan dari seluruh korps pembasmi iblis. Yang mana jika suatu saat nanti Kyoka bertemu dengan Sang Tanduk Satu, Kyoka janji ia akan mencabik-cabik iblis tersebut tanpa ampun sedikit pun. 一本角はまだ生きている。あいつだけは周期の中でも特に許さん。刻んで倒してやる。 Tapi ini ya, ketika Kyoka dan Yuki tengah bersantai sejenak, tiba-tiba saja mereka berdua mendapatkan sebuah panggilan darurat dari markas akan kemunculan gerombolan iblis yang datang secara tidak wajar di wilayah mereka. Kyoka yang sadar akan hal tersebut pun tentu dong tanpa banyak basa-basi langsung mengerahkan seluruh pasukannya termasuk Yuki untuk langsung membantai para iblis-iblis tersebut yang sebenarnya sih dengan kemampuan Ultraman, Boba, dan kemampuan Himari mereka semua itu sudah berhasil membasmi iblis-iblis itu gitu kan. Tapi semua itu berubah ketika tiba-tiba saja muncullah iya, muncullah Sang Tanduk Satu serta iblis One-chan Sugoi yang langsung menyergap mereka semua. Wah, Kyoka yang sadar akan kemunculan Sang Tanduk Satu tentu dong tanpa basa-basi langsung memerintahkan Yuki untuk menyerang mereka berdua. Yang pastinya hal tersebut tidaklah mudah cu. Karena ya kekuatan kedua iblis ini terutama sang iblis One-chan Sugoi cukup OP juga ya bro ya. Hingga ketika sang iblis One-chan Slebeu ini menangkap Yuki, 連れているから分断させてもらったわ。え？周期じゃない。あなた。 Iya, entah apa yang ada di pikiran sang iblis One-chan Sugoi, tapi setelah dirinya melihat Yuki, kayak ada ikatan batin gimana gitu, uy. Namun, karena kini dirinya sudah terluka akibat serangan Mamah Kyoka, maka kedua iblis ini pun memutuskan untuk mundur sementara. Sedangkan Kyoka awalnya sih dengan penuh amarah Mamah Kyoka itu berniat untuk mengejar kedua iblis tersebut gitu kan. Tapi karena kini Kyoka sadar bahwa keadaan anak buahnya tidak memungkinkan, maka Mamah Kyoka pun mengubah tujuannya untuk memprioritaskan keselamatan para anak buahnya tersebut.
Dan ya singkatnya, setelah mereka semua menyelesaikan masalahnya itu, maka kini masuk ke segmen imbalan Kang. Yang mana imbalan kali ini gak main-main cu. Dimana imbalannya tersebut adalah sang Ichibos harus dibor brutal Kang oleh Kyoka. Oh my god! お前が潜在的に望んでいるのだろうが。 Sepertinya menarik deh. Tapi ada yang lebih menarik loh abangku. Dimana ketika Yuki ini tengah menikmati kesehariannya yang begitu bahagia, tiba-tiba saja muncullah. こんにちは。7番組は元気だね。 I'll do anything, I'll do whatever it takes to... Ini nih bro, ini waifu nomor 1 aing sepanjang masa cu. Ya Mbak Tenka Mang, yang datang bersama dengan seorang wanita bernama Yachiko, sekaligus kakak dari Himari. Hei, angin banget aing sama Mbak Tenka cu. Dimana ketika Mbak Tenka pertama kali melihat Mamang Yuki, ya udah auto kepelet ya cu ya kepada ketampanan MC hoki kita ini. 君が噂の奴隷くんか。 Nah, tujuan Ayang Tenka datang ke markas divisi 7 ini sih sebenarnya ingin membangun aliansi untuk bekerja sama membasmi para iblis ke depannya. Tapi karena Yachiko ini entah memiliki dendam pribadi atau gimana gitu kepada adiknya si Himari yang selalu ia anggap remeh, maka dari itu Mama Kyoka yang tidak terima anak buahnya diremehkan begitu saja. Di sini Mama Kyoka pun menantang skuad 6 untuk melakukan pertandingan antar skuad. Yang tentu hal ini pun langsung disetujui gitu kan oleh ketua dari divisi 6 Mai Ayang Tenka. 図はそっちに合わせるよ。またね、奴隷くん。 Nah, demi menunjukkan kekuatannya, Himari yang memang notabene-nya bisa meniru kekuatan seseorang. Di sini Himari pun meminta kepada Kyoka untuk meminjam Yuki untuk menjadi budaknya sementara. Ya, Kyoka sih sebenarnya tidak masalah akan hal tersebut. Hitung-hitung melihat sejauh mana lah kemampuan Yuki ini bisa digali. Tapi, itu boy, nambah majikan berarti nambah harem juga, ui. 今の流れで、あんたはこの東ひまりの奴隷になることが決定したわ。 Nah, tapi ketika Yuki menjalin kontrak dengan Himari, wujud Yuki ini agak sedikit berbeda ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Yap, ketika Yuki menjadi budak Himari, wujud Yuki ini seperti sesosok iblis assassin yang memiliki speed di atas rata-rata tapi dengan power yang menurun. Sedangkan ketika Yuki menjadi budak Mama Kyoka, justru sebaliknya ya bro, speed Yuki biasa aja tapi power Yuki di atas rata-rata. Yang dalam artian kekuatan dan bentuk rupa dari iblis Yuki ini tergantung dengan kekuatan apa yang majikannya miliki. Nah, singkatnya aja ya bro, karena aing pun sudah tidak sabar melihat Ayang Tenkaku beraksi. Setelah latihan panjang Yuki dengan Himari, Yuki pun mendapatkan imbalan-imbalan yang wow sekali dari Himari. Dan hubungan Yuki dengan Himari pun semakin akrab, yang maka pada akhirnya hari duel antara skuad 7 dan 6 pun tiba. Yang mana kini kita diperlihatkan Mbak Tenka yang membawa satu orang lagi dari skuadnya yang diketahui bernama Sahara, yang tentunya mantap lah. Pada pertandingan pertama kita langsung disuguhkan akan duel antara Himari melawan sang kakak yaitu Yachiko. Nah, Himari memberitahu Yuki bahwa kekuatan Yachiko ini merupakan sebuah kekuatan yang dapat menghentikan dan mengulang waktu selama 5 detik dalam radius tertentu. Yang oleh sebab itu Himari ingin Yuki memanfaatkan kecepatannya untuk menyerang Yachiko secara cepat dan kabur keluar dari jangkauan radius Yachiko. Yachiko sendiri sebenarnya tidak terlalu peduli jika sang adik mengetahui rahasia kekuatannya. Toh mau bagaimanapun juga Yachiko yakin dirinya akan menang gitu kan. Tapi baru aja cuy ini pertandingan dimulai. 忠告してやろうひまり、お前は秒殺されるのじゃ。見せてくれるんじゃ。ゴールデンアワー5秒戻れ。
Yap, langsung kena critical hit nying ini si Yachiko. Sebenarnya sih meskipun kekuatan Yachiko ini cukup OP ya cu, di sini Yachiko itu benar-benar kesulitan dikala dirinya harus melawan Himari dengan Yuki yang memiliki speed yang di luar nalar. Golden Yama! 5秒止まれ！オーランではないか！ Hingga karena Yachiko sadar bahwa semua jurusnya ini sia-sia, maka Yachiko pun tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan ultinya, yaitu プライムタイム10秒止まれ Yap, Prime Time, di mana Yachiko bisa menghentikan waktu selama 10 detik lamanya dan jangkauan dari Prime Time pun jauh lebih besar daripada jurus-jurus yang lainnya. Yang oleh sebab itulah kini kita diperlihatkan Himari dan Yuki yang seketika terkena critical hit dari Yachiko. Tapi apakah pertarungan ini sudah selesai? Belum dong bro. Sebab dengan titik darah penghabisannya, sekali lagi mereka berdua mencoba untuk menyerang Yachiko. Yang mana kita diperlihatkan 5秒止まれこれで終わりじゃ Yap, dengan menjadikan Yuki sebagai tumbal, pada akhirnya Himari pun berhasil mengalahkan sang kakak yang selalu meremehkannya tersebut. Namun maksud sang kakak meremehkan kekuatan dari Himari itu bukan karena sang kakak membenci Himari atau gimana gitu ya. Melainkan sang kakak sangat khawatir kepada Himari karena Yachiko takut jika Himari itu sampai kenapa-napa ketika dirinya masuk ke dalam divisi pembasmi iblis. Yang oleh sebab itulah, demi memancing Himari pulang ke rumah, Yachiko selalu mengolok-olok Himari dan membuat mentalnya menjadi hancur. Intinya sayang, tapi kayak agak lain juga gitu pengungkapan sayang Yachiko kepada Himari. Tapi ya bodo amat lah bro. Karena gini kita akan masuk ke dalam imbalannya dong teman-teman. Dimana karena Himari yang sudah banyak menghabiskan waktu dengan Yuki, lalu Himari pun melihat akan pengorbanan Yuki kepada dirinya. Pada akhirnya hal itu semua membuat Himari seketika jatuh cinta kepada Yuki. Dan karena kini Himari pun sudah cinta kepada Yuki, maka imbalan yang Yuki dapatkan adalah Yuki yang mendapatkan minuman Pocari Sweat dari Himari yang... kok jadi haus ya? 俺も。これって今回の褒美 Tanpa mereka berdua sadari, ketika Mang Yuki tengah asyik-asyiknya bercukur-rukuk ke susu, diam-diam melihat itu semua. 体張る代償ってこういう Kayaknya sih Susu jadi kebita deh untuk menjadikan majikan Yuki Slebeu. Pada pertandingan selanjutnya, kini kita diperlihatkan Susu yang akan melawan Sahara. Nah, jika Susu memiliki jurus Ultraman Boba, maka Sahara memiliki jurus yang tidak kalah kuatnya ya bro dari Susu, yaitu Super Saiyan Boba. Dimana meskipun tubuh Sahara jauh lebih kecil, tapi kayaknya besarnya sama deh. Maksudnya itu, tapi kekuatan Super Saiyan Boba yang Sahara miliki ini tidak kalah overpower ya bro dari Ultraman Boba milik Susu. グーに対してじゃんけんは私の勝ち後出しじゃんよ Tak ingin kalah dari sang Super Saiyan Boba, Susu pun langsung mengeluarkan ultinya yaitu Ultraman Boba Jumbo dan modar nying ketimpa Boba Jumbo cu. Tapi tentu tidak semudah itu dong. Jika Susu memiliki jurus Ultraman Boba Jumbo, maka Sahara pun memiliki ulti yang bernama Ultra Instinct Boba. Dimana jika Sahara tidak sadarkan diri dalam mode Super Saiyan Bobanya, maka secara otomatis Sahara akan memasuki mode Ultra Instinct Boba yang dapat meningkatkan kekuatan Sahara berkali-kali lipat. Yang oleh sebab itu また区別なく攻撃するけどその分パワーはさらに上昇するそこまで勝者若狭サハラ
Yap, dalam sekali bantingan saja Susu dalam mode Ultraman Boba Jumbo-nya pun auto knockout, dan pertandingan kedua ini pun dimenangkan Sahara dalam mode Ultra Instinct Boba. Yuki yang melihat Susu nampak galau karena kekalahannya. Tentu dong sebagai satu-satunya pria yang ada di sini, Yuki pun mencoba untuk menenangkan Susu dengan mengatakan, "Susu, kamu jangan sedih dong. Kalau kamu sedih, aku nggak bisa minum susu lagi loh." Baper sudah abangku ketika Susu mendengar bahwa Yuki tidak bisa meminum susu tanpa susu, yang oleh sebab itu ya intinya Susu jadi semangat lah ketika tahu bahwa Yuki tidak bisa meminum susu tanpa dirinya. Tapi masalah baru muncul ketika pertandingan penentu antara kedua waifu aing, yaitu Mama Kyoka yang akan melawan Mbak Tenka, tiba-tiba saja di stop karena kemunculan sesosok monster misterius lagi yang karena burik jadi aing panggil aja si Otong lah. Yang entah apa tujuan si Otong ini sebenarnya, tapi karena di sini ada Mbak Tenka, tentu dong Mai Ayang Tenka tidak akan diam begitu saja. Dimana selain Mbak Tenka ini mampu menggunakan jurus teleportasi, ternyata ayangku ini juga bisa menggunakan jurus Black Hole loh, Kang. GG-nya, udah GG, kawaii, manis, idaman aing banget lah. Dan karena semua masalah sudah beres, serta pertandingan antar skuad 6 dan 7 pun dianggap seri, serta hubungan Himari dan Yachiko pun sudah mulai membaik, maka skuad 6 pun memutuskan untuk pergi dari markas skuad 7. Tapi tidak dengan Mbak Tenka, Mang. Sebab setelah Mbak Tenka bertemu dengan Yuki dan melihat kegigihan Yuki, seketika membuat Mbak Tenka itu menjadi tergila-gila kepada Mamang Yuki tampan kita. Bahkan saking tergila-gilanya Tenka kepada Yuki, ya, Mbak Tenka diam-diam masuk ke kamar Yuki yang seolah-olah mengatakan, akan kucukurukuk kamu sampai pagi, Yuki. Tak berhenti sampai situ saja, cu. Tenka yang sudah tidak bisa lagi menahan perasaan cintanya kepada Yuki, di keesokan harinya Tenka pun langsung menemui Mama Kyoka untuk meminta Yuki secara langsung dari Kyoka. 一つだけ人事に関して。なんだ。奴隷くん、私にちょうだい。 Dan apakah Mama Kyoka akan memberikan Yuki kepada Mbak Tenka? Mari kita lanjut pada part berikutnya, Mamang. Hai, bye-bye. Tanggung banget, cok. Iya, aduh, udah serak cu suara aing, tapi demi kalian, apa sih ya enggak? Apalah kocak ini editor. So, jadi jawaban Kyoka akan permintaan dari Tenka itu adalah tidak ya bro. Tapi bukan Tenka namanya jika menyerah begitu saja. Meskipun Kyoka menolak menyerahkan Yuki kepada dirinya, tapi Tenka masih berambisi untuk mendapatkan Yuki dari jalan pacaran, Mang. Ya, kalau soal hubungan pribadi sih Mama Kyoka tidak bisa mencampuri itu semua gitu. Yang oleh sebab itu, Tenka tanpa banyak basa-basi, Mbak Tenka pun langsung menghampiri Yuki ke kamarnya. Dan たくましく育ってくれれば甘えちゃうかも。 ya, secara brutal dan ugal-ugalan, Tenka memasuki kamar Yuki untuk mengajaknya berpacaran, dan pastinya cukurukuk dong saat itu juga. Baba Bowie. Namun belum sempat percukurukukan itu terjadi, tiba-tiba saja muncullah Susu yang memergoki mereka berdua. Sadar bahwa aksinya kali ini gagal, tentu membuat Tenka ini semakin tertarik kepada Yuki. Dan mulai dari sini, Tenka akan melakukan segala cara demi mendapatkan cintanya dari Yuki tersebut. Sekaligus scene ini pun juga menutup alur cerita dari anime yang berjudul Aing Ingin Menjadi Budak Part 1, abangku. Serak anjing suara aing.
Cerita anime yang berjudul Andai Aku Jadi Budak Mamah Kyoka ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Yuki, si budak culun idaman wibu yang kini tengah melakukan sebuah eksperimen dengan seluruh haremnya tentang bagaimana nih jika Yuki menjalin kontrak selain dengan Mamah Kyoka. Secara kan ketika Yuki ini menjalin kontrak dengan Himari, kekuatan Yuki pun ikut berubah ya sesuai dengan kekuatan dari majikannya, yang oleh sebab itu kini kita diperlihatkan si Loli Neila yang akan mencoba menjalin kontrak dengan Yuki. Terakhir aing bahas ini kena ciduk anjing lah sama FBI. Tapi ya karena sekarang diriku ini sudah memiliki surat izin menculik Loli, seharusnya nggak apa-apa nggak sih yang oleh sebab itu. Ya, kini kita diperlihatkan perawakan Mamang Yuki kita ini yang emang berubah sih. Tapi karena pada dasarnya skill Loli Nail ini merupakan skill tipe sensor, maka kekuatan yang kini Yuki miliki itu bukanlah tipikal kekuatan petarung. Tapi jujur, kalau aing jadi Yuki justru lebih bahagia memiliki kekuatan ini malahan uy. Kenapa emangnya abangku? Ya, bisa lihat tembus pandang dan brut-brut setiap hari. Namun ya di luar itu semua seperti biasa, di mana ada kerjaan tentu dong di situ ada imbalan. Nah, tuh. Satu jam kemudian. Baik pemirsa, tak tertangkap seorang YouTuber penyuka loli yang memperlihatkan adegan brutal ketika loli mencium MC. Berikut keterangan dari pelaku. Cuk, kok aing masih ketangkep FBI lagi, bejir? Kan aing udah punya surat izin menculik Loli, uy. Ini sudah kadaluarsa bang, masa tenggangnya sudah habis. Oh itu, bukannya kemarin aing udah bilang ya buat perpanjang surat izin menculik Loli aing? Maaf bang, uangnya kemarin kepake buat beli sabun. Dah lah anjing. Oke lah ya, lanjut bejir. Nah, setelah Loli Nail yang menjalin kontrak dengan Mamang Yuki, maka kini kita diperlihatkan Susu lah yang akan mencoba menjalin kontrak dengan budak culun hoki kita. Yang ya niatan Susu sih agar dirinya bisa di ini, bisa itu, dan bisa melakukan anu-anu ya bersama dengan Yuki. Tapi ketika Susu mencoba untuk menjalin kontrak dengan Yuki, kekuatan yang Yuki dapatkan itu bisa dibilang cukup brutal lah, sebrutal Susu ketika menjadi Ultraman Boba. Baba Boy. Dan imbalannya pun cukup mengecewakan si Stephen Kula. Tapi ya sang Stephen ini kembali bersemangat, berapi-api, dan urat ini pun sampai berkedut-kedut ketika di keesokan harinya Mbak Tenka pun kembali mendatangi markas divisi 7 untuk apa lagi gitu kan selain untuk menyapa budak hoki tercintanya. Baba Boy. Namun belum sempat adegan yang kita tunggu-tunggu terjadi, tiba-tiba saja ya, tiba-tiba saja terdengar sebuah alarm kemunculan iblis yang menyerang markas mereka. Yang sebenarnya sih dengan kekuatan Mamah Kyoka serta Yuki ini, mereka berdua dapat dengan mudahnya ya teman-teman untuk membantai seluruh iblis kroco tersebut. Namun ya itu semua tidak penting lah bro, sebab yang lebih penting dari pertarungan ini adalah betul, apa lagi dong selain imbalan yang kimochi dari Mamah Kyoka kesayanganku. Namun imbalannya ini ya lagi-lagi kurang membuat urat si Johnny ini bersemangat dan berkedut-kedut kegirangan ya. Sebab imbalan dari pertarungan ini adalah
で、どういう褒美なんだこれは。お前の趣味はよくわからん。変態め。Cukurukuknya belum ada ini teh. Namun ya di luar itu, ketika mereka baru saja sampai ke markas selepas membantai para iblis kroco, Nel lagi-lagi mendeteksi kemunculan sesosok iblis di dekat markas mereka yang kini tengah mengejar-ngejar seorang warga sipil. Wah, mendengar adanya warga sipil yang terancam, tanpa banyak basa-basi, Mama Kyoka pun langsunglah menggerakkan maksud aing ya seluruh pasukannya guna menyelamatkan warga sipil yang malang tersebut. Tapi sesampainya mereka di TKP dan membantai seluruh iblis kroco, Himari yang berniat untuk menolong warga sipil ini justru mendapatkan Arigato. ya, lagi-lagi muncullah sesosok iblis manusia yang merupakan salah satu dari anggota iblis brut-brut yang diperkirakan kakak dari Yuki. Bukan diperkirakan lagi sih, emang kakak Yuki ya teman-teman. Dan tentunya tidak hanya satu iblis manusia saja, melainkan ada satu lagi iblis manusia brut-brut yang menyerang seluruh skuad divisi 7. Nah, ketika Mama Kyoka dan Yuki ini mencoba untuk membantu Himari dan juga Susu, tiba-tiba saja muncullah sang One-chan bulut-bulut yang seketika mengatakan, ya, setelah mereka berhasil menculik Yuki, para iblis manusia brut-brut ini pun memutuskan untuk mundur. Lalu, Shin pun dialihkan kepada Yuki yang terbangun di suatu tempat yang asing. Tapi baru saja Yuki ini membuka matanya, oh ma, disekap begini. Ui, mana si iblis brut-brut satu lagi suaranya begitu? Terbang sudah Kang ini manuk aing. Namun ya, di balik yang katanya Yuki ini tengah diberikan sebuah pengobatan herbal, aku juga mau. Nah, di sini makin diperjelas sudah para penonton bahwa sang iblis brut-brut yang menculik Yuki ini adalah kakak dari Yuki yang selama ini hilang di dunia iblis bernama Aoba. Sedangkan iblis brut-brut 2 yang suaranya ini bikin aing keluar dikit bernama Yuno. Dan iblis manusia kecil ini bernama Coco. Wah, Yuki yang mengetahui kakaknya ini masih hidup dan tambah besar, tentu dong tak kuasa lagi meneteskan air mata. Maksudnya itu air mata. Tapi yang membuat Yuki bingung itu, kok sekarang sang One-chan malah berubah menjadi iblis setengah manusia gitu kan? Nechan, sono sugata wa? そういう勇気も裸よ。ほんと立派になったわね。Apanya tuh yang besar? Oke lah, serius. Jadi begini cu, alasan kenapa sang One-chan ini kini berubah menjadi iblis setengah manusia adalah jadi menurut POV dari Yuna, dulu ketika Yuna ini tengah melakukan sebuah foto shoot modeling, tiba-tiba saja dirinya terserap ke dunia iblis. Di situ Yuna tidak sengaja memakan sebuah buah iblis yang seketika membuat kekuatan Yuna itu meledak-ledaklah dan membuat Yuna tak sadarkan diri. Namun sebangunnya Yuna dari pingsannya, Yuna sudah berada di sebuah tempat yang asing yang diketahui tempat itu merupakan sebuah lembaga penelitian iblis bernama Yin Yang. Yang sesuai nama fasilitasnya untuk meneliti iblis, entah mungkin si sepuh bau tanah ini merencanakan untuk membuat sebuah kekuatan baru umat manusia, atau emang ingin bereksperimen bagaimana ketika manusia berubah menjadi iblis. Ya pokoknya di situ Yuna benar-benar dibuat menjadi iblis lah. Toka, その時まで人類のためを思ってよろしくお願いします。 Dan ya dari situlah perlahan namun pasti wujud manusia Yuna pun seketika berubah menjadi sesosok iblis berwujud manusia. Terus kenapa bang mereka nggak lapor ke Korps Pembasmi Iblis aja kalau begitu? Enggak cu, enggak. Mereka semua tidak mempercayai Korps Pembasmi Iblis yang mungkin telah bekerja sama dengan lembaga Yin dan Yang tersebut. Serta sebenarnya ide yang sama pun sudah Yuki ucapkan juga gitu kepada mereka. Tapi lihat deh reaksi para iblis brut-brut ini gimana? Maboutai ni hanaseba hogo shite kureru sa. Maboutai wa teki da yo. Yukiを奴隷扱いしたし、組織の構造上絶対に敵ね。
戦いは避けられない。 Yang oleh sebab itulah, daripada mereka meminta tolong kepada Korps Pembasmi Iblis, mereka lebih memilih untuk bersembunyi di sebuah desa terpencil. Nah, selain itu juga, para iblis brut-brut ini juga memiliki sebuah pet ya dari iblis-iblis yang sudah mereka jinakkan, seperti pet dari Aoba yang merupakan iblis bertanduk satu yang sudah meratakan desa dari Mamah Kyoka bernama Kidomaru. 私は軌道丸って呼んでるわ。 Pet milik Cocok bernama Kumadoji tapi gak pakai N. こいつは熊道寺。 Dan pet milik Yuna Brut-Brut bernama Akura. アクラ。 Yang mana dengan pet-pet ini mereka bertiga itu siap untuk berperang dengan Korps Pembasmi Iblis kapanpun dan dimanapun. Tapi sepertinya peperangan ini akan segera terjadi juga sih. Sebab di sisi para haram Yuki yang mengetahui bahwa kini Yuki sudah diculik oleh iblis brut-brut dan dikhawatirkan bisa kering dan tidak bisa bangun selama 10 hari. Di sini skuad Mamah Kyoka yang dibantu oleh skuad Mbatenka pun sudah siap sedia untuk melakukan misi penyelamatan budak culun kesayangan mereka. 天下乗り込むぞ。今日初めて知ったんだ。恋人がさらわれるとこんな気分になるんだなって。 Nah, para iblis brut-brut yang menyadari akan kehadiran dari para Korps Pembasmi Iblis di sini, mereka itu tentu dong langsung mengerahkan Cocok untuk menyergap mereka semua di pintu masuk. Yang mana yang akan menghadapi Cocok di sini itu adalah ya siapa lagi gitu kan kalau bukan si Super Saiyan Boba dan juga si Susu sang Ultraman Boba. Sedangkan Mamah Kyoka, Mbatenka, Himari, dan Yachiho memutuskan untuk terus maju guna menyelamatkan sang budak culun super hoki ini. Tapi di tengah perjalanan, 待て。あの武器を持つ周期。 ya muncullah Yuna Brut-Brut sang suara keluar dikit yang akan menghadapi kakak beradik Himari dan juga Yachiho. Sedangkan ya kedua waifuku ini akan menghadapi langsung kakak dari Yuki yaitu Aoba. Yang sebenarnya sih dengan kekuatan teleportasi dari Mbatenka, Yuki ini berhasil dibawa kabur ya dari Aoba dengan begitu mudahnya. 京香さん もうここまで来るとはね。ここたちの相手は仲間に任す。 Dan karena sebelumnya Yuki masih belum mendapatkan imbalan dari Mamah Kyoka, di sini itu Yuki sebentar cuy. Sebenarnya sih ya Aing ingin menunjukkan scene lebih gacornya ya Kang. Mana Mbatenka pun ikut. Tapi sepertinya admin yang di atas tidak mengizinkan Aing dia untuk menunjukkan scene yang gacor ini. Baba Boy. Ya pokoknya setelah kalian melihat scene satu ini, Aing yakin bejir di 2026 cita-cita kalian itu bukan lagi jadi dokter, tentara, guru, tapi jadi budak nying lah. Uy. Alamak. Namun sang kakak yang mengetahui bahwa kini adiknya tengah dinyot-nyot dikenyot-nyot oleh kedua jenderal pasukan iblis, tentu dong auto murka. Namun 動く。 Yuki。 俺の姉なんです 姉？ ya pada awalnya sih kepanasan ini sempat diredam oleh Yuki ya, dan Yuki pun juga menceritakan semua hal yang terjadi mengenai kakaknya kepada Mamah Kyoka dan juga Mbatenka. Tapi karena pernegosiasian ini berjalan dengan alot dan kembali memanas, maka ya percuma aja gitu kan. Pertarungan para brut-brut menggodi Iman ini pun tetap akan terjadi. さてやりましょうか。 Wah, Mamah Kyoka yang melihat sang iblis bertanduk satu yang sudah membantai desanya. Tentu di sini Mamah Kyoka berniat untuk membalaskan dendamnya itu kepada sang iblis. Sedangkan Mbatenka akan melawan Aoba secara langsung. Namun ya sebelum pertarungan kedua brut-brut ini terjadi, Mbatenka mengatakan, お姉さん、私がゆうきくんとお付き合いをする6番組組長の出雲天下です。 makin murka sudah ini Onechan brut-brut kita, maksudnya itu Aing. Terus pertarungan yang lain bagaimana bang? Gak penting cu, Aing fokus aja lah sama para brut-brut ini. Wanyut. Nah dalam pertarungan ini pada awalnya Mbatenka itu benar-benar sangat kesulitan sekali ya melawan si Aoba. Ditambah Aoba ini juga memiliki sebuah kecepatan
power, serta indera yang benar-benar di atas rata-rata. Tapi dengan kekuatan Batenka yang bisa melakukan teleportasi sebanyak 660 kali secara beruntun serta IQ battle Batenka yang begitu ciamik, pada akhirnya Batenka pun berhasil menemukan sedikit celah untuk menyerang Aoba dan membuatnya terjebak ke dalam black hole mini buatannya. Namun, ketika Batenka tinggal sedikit saja mengirim Aoba ke isekai, Batenka itu seketika teringat bahwa yang ia lawan ini kan kakak dari pria yang ia cintai gitu. Dan Batenka pun tahu sebetapa Aoba begitu menyayangi Yuki. Yang karena kegelisahan Tenka itulah, Aoba yang melihat ada celah untuk melawan balik pun langsung mengeluarkan ultinya untuk menyerang Tenka. Dan kita diperlihatkan Batenka aing kenok cu. Tapi Aoba yang merasa penasaran kenapa Batenka tidak menghabisinya di detik-detik terakhir, langsung menanyakan hal tersebutlah kepada Batenka. Dan jawaban Batenka adalah, 仕留めてしまったらユキ君が悲しむなって。 wah, mendengar pernyataan dari Batenka yang begitu memikirkan tentang perasaan sang adik, membuat Aoba itu nampak bahagia ya, karena ternyata Batenka ini merupakan orang yang baik. Tapi Batenka yang mengira bahwa dirinya baru saja mendapatkan restu dari sang kakak, seketika membayangkan bahwa dirinya itu yang mulai berhubungan dengan Yuki, hidup bersama dengan sang kakak, menikah, melakukan anu-anu, tekdung, sampai lahir ini si Yuki Junior. Kok agak sakit ya hati mungilku. お姉さん。だからお姉さんじゃないって。 Namun ketika pertarungan ini sudah benar-benar tiba di puncaknya, kita diperlihatkan ya, kita diperlihatkan si iblis hitam brut-brut bersama gak tertarik lek kecil yang diketahui. Aing udah ngenalin belum ya ke kalian di part sebelumnya, tapi Aing kenalin balik deh, bernama Joryu dan juga Shikoku, dimana mereka ini ya masih satu geng lah dengan si iblis burik yang sudah dikalahkan oleh Batenka pada part sebelumnya, yang mengaku bahwa mereka itu merupakan 神様だからね。崇めていいよ。 di mana kemunculan mereka berdua ini langsung menculik Chocho dan juga Yuna yang bersuara lembut keluar dikit, serta melepaskan segel dari Kidomaru yang membuatnya jadi di luar kendali. Yuki yang merasa One-chan tengah lemas tak berdaya tentu tidak tinggal diam dong ya. Dengan kekuatan budaknya serta dibantu oleh Mamakioka yang benar-benar memiliki dendam brutal kepada sang iblis bertanduk satu ini, pada akhirnya dengan kombinasi kekuatan tersebut mereka berdua pun berhasil mengalahkan sang iblis bertanduk satu ini. Dan berbarengan dengan kekalahan sang iblis bertanduk satu itu, Shikoku pun memutuskan untuk pamit mengundurkan diri. Ya, aing gak tahu apa tujuan serta alasan mereka berdua sih. Tapi yang pasti, setelah melihat pertarungan antara Yuki dengan sang iblis bertanduk satu, Shikoku mengatakan, やるね。でもそれ以上にあの男なんだか面白いね。 Otong aing berfeeling season 2 nanti akan ada angin segar yang baru deh boy. Ya, singkat cerita, setelah semua masalah sudah berakhir, Aoba pun berpamitan dengan sang adik untuk menyelamatkan kedua rekannya yang sudah diculik oleh si iblis perut-perut hitam. Dan ya jujur di momen ini aing cukup agak sedih ya mang, karena bagaimanapun juga kan mereka berdua ini merupakan saudara yang sudah terpisah lama. Tapi pertemuan yang bahagia ini pada akhirnya harus berakhir karena keadaan yang harus memisahkan mereka berdua. 姉ちゃんのこと絶対なんとかするから。強くなったわね。成長点よ。 Hingga kesedihanku ini berubah menjadi CRT tanpa batas ketika di keesokan harinya tiba-tiba saja kita diperlihatkan. おはよう。天下さん。お礼は二人きりの時にたっぷりって。ユキ、いつまで寝ているつもりだ。
Mama Kyoka bisa gantian dulu nggak? Kan aku jadi penasaran nih, apa maksud dari imbalan tanpa batas yang akan Batenka berikan kepada Yuki ketika mereka berdua saja? Yang tahu tulis dong di komen. Ya, karena semua masalah sudah berakhir, perjalanan Yuki untuk menambah majikan pun masih panjang, maka lanjut gak nih bos season 2-nya? Kapan rilisnya itu bang? Januari anak muda. Kalau mau lanjut ya simpel kok, bilang abang Nime ganteng yang banyak ya di komen. Adios. Rekaman sudah selesai. Saatnya main cabut.